warahmatullahi wabarakatuh. Sudah duduk semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad. Masih semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih dilembutkan hatinya oleh Allah. Karena apa? Kita hadir di tempat yang insya Allah muliakan. Sudah niat? Apa niatnya? Niat puasa ya teman. Ke sekolah tadi niatnya apa? Mencari ilmu. Saya niat mencari ilmu lillahi. Harus karena Allah. Dari hukum mencari ilmu itu apa? Wajib, sunnah, makruh? Wajib. Apa wajib teh? Sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapat, apabila ditinggalkan mendapat. Jadi insya Allah ketika kalian datang ke sekolah dengan niat lillahi ta'ala untuk mencari ridho Allah, untuk mencari ilmu karena Allah ta'ala, insya Allah Allah akan menggantinya. Allah akan memberikanmu apa? Pahala. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Kalau sunnah apa? Sunnah apa? Sunnah adalah suatu perbuatan apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan, ditinggalkan itu rugi. So, apabila dilakukan mendapat pahala, jadi jika tidak dilakukan rugi. Ya. Jadi dilakukan tidak. Jadi sunnah itu apa? Apabila dilakukan mendapat, apabila tidak dilakukan rugi. Nah, pertemuan sebelumnya kita ngebahas apa sebelumnya? Kita membahas mengenai akhlak. Apa itu akhlak? Sikap atau perbuatan yang sudah terbiasa. Jadi jika ada orang di depan sedang berbicara, siapapun itu, mau guru, teman kita, akhlak kita harusnya apa? Mendengarkan, diam. Jadi tidak bersuara, tidak berbicara. Jadi kalau kalian masih berbicara ketika orang sedang berbicara di depan, berarti kalian mau disebut tidak mempunyai akhlak? Jadi kalau kalian ingin terbiasa, kalau kalian ingin mempunyai akhlak yang bagus,
Jika ada orang yang berbicara di depan itu didengar. Jangan ribut. Kan nanti ada waktu istirahat. Itu adalah bentuk penghargaan kepada orang yang di depan. Katanya niat kesini lillahi ta'ala, ridho karena Allah ta'ala. Karena yang kita inginkan setelah kita mencari ilmu itu adalah barokah. Kalau sebelumnya akhlak kepada Allah akhlak kepada Allah itu apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala. Nah, insya Allah sekarang kita akan membahas mengenai akhlak kepada Rasulullah. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak kepada Rasulullah? Akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tingkah laku atau perbuatan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang muslim. Kita muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengamalkannya dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iman kepada Rasul itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman teh ada berapa? 6. 1, iman kepada 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Jadi mengimani Rasul kita, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nah, itu ada dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ada Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya dan sesungguhnya dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar budi pekerti yang agung. Dan dalam Quran surat Al-Insyirah wa rafa'na laka dzikrok. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Quran surat Ali Imran ayat 132 yang artinya taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Apa ayatnya? Fati'ullah war rasula la'allakum turhamun.
Yang artinya taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, suatu ketika para sahabat sedang berada di masjid bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang seorang badui. Tahu seorang badui? Apa? Orang pinggiran kota. Orang pinggiran. Lalu tiba-tiba datang seorang badui, lalu buang air kecil di masjid. Melihat hal tersebut, apa yang dilakukan sahabat Rasul? Langsung bangkit ingin menghardik atau memarahi si badui itu. Tetapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya dan bersabda, jangan biarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia selesai dengan hajatnya. Jadi dicegah sama Rasul. Dan setelah si badui ini selesai buang air kecil, kemudian dihampiri oleh Rasulullah. Janganlah kamu buang air kecil di dalam masjid, karena masjid itu adalah tempat ibadah, dan tempat ibadah itu haruslah suci. Nah, setelah itu Rasul menyuruh para sahabat untuk membawakan ember dengan berisi air. Kemudian dengan Rasulullah sendiri membasuhnya. Nah, dari kisah itu tergambar betapa mulia akhlak Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata dan berbuat keji ataupun berpura-pura berbuat keji untuk membuat orang lain tertawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anas juga berkata, selama aku berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, aku tidak pernah mendengar beliau berkata ah. Suka berkata ah. Disuruh ibu beli ke warung, ibu mah saya lagi ini, ibu mah sering. Nah, kata Anas, selama aku berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, aku tidak pernah mendengar beliau berkata ah. Beliau juga tidak pernah mempertanyakan apa yang aku kerjakan, tidak pernah mengatakan kenapa kamu tidak begini, kenapa kamu tidak begitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini ada riwayat juga, ada seorang badui, para badui lagi, bertanya kepada Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Coba ceritakan kepadaku akhlak Muhammad, kata si badui itu. Umar terdiam, kemudian menangis dan berkata, saya tidak bisa menjelaskan kepadamu akhlak Rasulullah. Kemudian Umar menyuruh si badui itu untuk bertanya kepada Bilal. Siapa Bilal? Siapa Bilal? Sahabat Rasulullah. Yang suka apa?
Azan, suka azan. Kemudian si Badui itu datang kepada Bilal. Kemudian mempertanyakan apa yang dipertanyakan tadi kepada Umar. Coba ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Muhammad. Bilal terdiam, menangis. Aku tidak bisa menjelaskannya. Coba tanya kepada Ali bin Abi Thalib. Si Badui itu heran. Kenapa mereka tidak bisa menjelaskannya? Umar itu adalah sahabat Nabi yang paling lama dan paling setia. Kenapa ketika aku mempertanyakan akhlak Nabi, kenapa dia tidak bisa menjelaskannya, malah menangis? Dan setelah itu, si Badui ini pergilah menemui Ali bin Abi Thalib. Dan ditanyakan lagi pertanyaan itu. Ceritakan kepadaku akhlak Muhammad. Kemudian Ali terdiam. Berlinang air mata. Kemudian Ali berkata, bagaimana mungkin aku dapat menceritakan segala keindahan dunia ini? Dan Ali bertanya kepada si Badui ini, coba kamu ceritakan kepadaku keindahan dunia ini. Dan Badui pun menjawab, aku tidak bisa menceritakan keindahan dunia ini. Dunia ini luas. Dunia ini besar. Bagaimana mungkin aku dapat menjelaskan seluruh keindahan isi dunia ini? Dan Ali pun menjawab, engkau tak sanggup menceritakan keindahan dunia, padahal Allah telah berfirman, sungguh dunia ini kecil dan hanyalah senda gurau belaka. Lalu bagaimana aku dapat melukiskan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan Allah telah berfirman bahwa sungguh Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Nah, firman ini tadi ada dalam Quran surat Al-Qalam. Ayat berapa? 4. Nah, adapun contoh-contoh dari akhlak Rasulullah yang dapat kita amalkan yaitu memuliakan yang lebih tua serta menyayangi yang lebih kecil. Bersikap amanah. Apa itu amanah? Dapat karena Nabi itu dijuluki dengan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Dan kasih sayang, berakhlak baik atau terpuji selalu menunjukkan wajah berseri-seri. Gimana wajah berseri-seri? Senyum. Jangan cemberut. Suka memaafkan. Gemar berinfak. Suka memaafkan? Masih ada dendam di hati? Karena Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu memaafkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang-orang muda di antara kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang-orang yang tua di antara kami. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah sepuh
seorang penghafal Al-Quran tanpa berlebih-lebihan atau bermudah-mudahan terhadapnya, dan memuliakan seorang penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun contoh adab yang dapat kita amalkan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua, yaitu menempatkan orang tua di tempat yang layak ketika berada di sebuah majelis. Tidak terlalu banyak bergurau kepadanya, menyambut kedatangannya dengan ucapan yang baik. Berusaha tidak duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduknya. Jadi ketika orang tua kita duduk di bawah, kita juga ikut di bawah. Jangan di atas. Tidak menselonjorkan kaki terhadapnya. Mendengarkan apabila orang tua sedang berbicara. Jadi jangan menyela. Memanggilnya dengan panggilan yang terhormat. Mendahulukannya ketika makan, minum, dan lain-lain. Ketika makan, siapa yang duluan makan? Orang tua. Lebih dahulu mengucapkan salam, menyapa, dan berjabat tangan. Nah, nanti ketika pulang, suka salam, berjabat tangan. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan dan Husain. Siapa Hasan dan Husain? Cucu Nabi. Di depan Aqra bin Habis. Melihat hal tersebut, Aqra keheranan lalu berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Karena pada saat itu di Arab itu mencium seorang anak-anak itu hal tabu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada anak-anak, tidak ada belas kasihan yang akan ditunjukkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Suka anak-anak? Siapa yang benci anak-anak? Karena Nabi mengajarkan kita untuk menyukai anak-anak. Dalam sebuah hadis diceritakan Imam Hasan dan Husain. Siapa Hasan Husain? Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menyampaikan khutbah. Lalu beliau melihat cucunya yaitu Hasan dan Husain berjalan menuju masjid. Hasan dan Husain berjalan menuju masjid dengan tertatih-tatih. Dan mereka tersandung sebab bajunya mereka yang panjang. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghentikan sejenak khutbahnya dan turun dari mimbar. Lalu beliau menghampiri Hasan dan Husain dengan senyum, menggendong dan menundukkannya di depan beliau. Setelah itu beliau melanjutkan khutbahnya dengan membacakan firman Allah. Quran surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi ketika tarawih suka ada anak-anak? Suka dimarahi enggak? Suka dimarahi? Nanti mah jangan ya. Jangan dimarahi kalau ada anak kecil misalkan taraweh.
Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat yang belakang. Kita sedang belajar akhlak. Dimohon untuk menunjukkan akhlak yang baik. Karena kalau tidak dibiasakan, tidak akan terbiasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat dan melakukan sujud, tiba-tiba Hasan menaiki punggung Rasulullah. Menaiki punggung Rasulullah dan menepuk-nepuk tubuh Rasulullah seperti seorang yang sedang menunggangi kuda, tahu? Goyag-goyagan gitu. Menyadari Hasan sedang bermain di punggungnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memanjangkan sujudnya. Jadi sujudnya dipanjangkan karena ada Hasan yang sedang bermain di punggungnya. Kemudian setelah Hasan turun, kemudian Nabi sujud lagi, dan tahu apa yang terjadi? Husain menirukan kakaknya, menaiki punggung Rasulullah. Jadi tadi sama Hasan, sekarang sama Husain. Jadi gantian. Dan apa yang dilakukan Rasulullah sama seperti apa yang dilakukan kepada Hasan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan sujudnya. Karena Nabi tidak ingin mengecewakan cucunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunda bangkit dari sujudnya. Nah, setelah selesai, para jemaah yang melihat hal tersebut, yang menyaksikan hal tersebut, kemudian menghampiri Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi engkau memanjangkan sujudmu hingga kami mengira sesuatu telah terjadi padamu atau sebab engkau tengah menerima wahyu dari Allah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua itu tidak terjadi, tetapi cucuku ini sedang menunggangi punggungku. Aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain." Hadis riwayat Nasai nomor 1141. Coba kita ketika sholat, misalkan ada adik kita atau sepupu kita, misalkan lagi sujud, terus ke punggung, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Begitu mulianya akhlak Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dan yang lainnya akhlak Rasulullah yang diajarkan kepada kita yaitu memaafkan. Suka memaafkan, tidak membenci atau dendam. Ada kata-kata, pernah dengar? Ketika orang yang kau cintai sakit, kau katakan itu ujian. Ketika orang yang kau cintai sakit, kau katakan itu ujian. Tetapi ketika orang yang kau benci sakit, kau katakan itu azab. Ketika orang yang kau cintai sakit, kau bilang karena dia orang baik.
Ketika orang yang kau benci sakit, kau katakan dia orang zalim. Berhati-hatilah, jangan kau atur ketentuan Tuhan sesuai hawa nafsu. Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah, seorang perempuan tua sedang melintasi gurun pasir dengan membawa beban yang amat berat. Nenek tua itu tampak kepayahan, namun ia tetap berusaha membawa barang-barangnya dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian ada seorang laki-laki muda. Laki-laki muda datang menawarkan diri untuk mengangkat bawaannya. Perempuan tua itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Laki-laki itu pun mengangkat barang bawaannya, kemudian mereka berjalan beriringan. Senang sekali kamu mau membantu dan menemani saya. Saya sangat menghargainya, kata perempuan tua itu. Dan ternyata perempuan tua itu suka bercerita, jadi suka curhat. Jadi sepanjang perjalanan, si perempuan tua itu bercerita kepada laki-laki muda ini. Dan laki-laki muda ini selalu mendengarkan dengan tersenyum. Selalu mendengarkan dengan tersenyum tanpa pernah menginterupsinya atau menyela. Suatu saat, nenek tua itu berkata kepada laki-laki tersebut, anak muda, selama kita berjalan bersama, saya hanya punya satu permintaan. Jangan berbicara apapun tentang Muhammad. Gara-gara dia tidak ada lagi rasa damai dalam hati saya. Dan saya sangat terganggu dengan pemikirannya. Jadi sekali lagi jangan berbicara apapun tentang Muhammad. Kata perempuan tua tersebut. Tak lama kemudian mereka sampai ke tempat tujuan. Laki-laki itu pun menurunkan barang bawaannya. Perempuan tua itu menatapnya sambil tersenyum. Terima kasih banyak anak muda, kamu sangat baik. Kemurahan hati dan senyuman kamu itu jarang saya temukan. Biarkan saya memberi kamu satu nasihat. Jauhi Muhammad. Jangan pernah memikirkan kata-katanya atau mengikuti jalannya. Karena kalau kamu mengikutinya yang ada hanyalah masalah, kata nenek tua itu. Ketika laki-laki muda itu berbalik dan menjauh, perempuan itu menghentikannya. Maaf, sebelum kita berpisah, bolehkah saya tahu namamu? Lalu laki-laki muda itu memberitahukannya dan betapa terkejutnya perempuan tua itu. Maaf, apa yang kamu bilang? Kata-katamu tidak terdengar jelas. Telinga saya semakin tua. Terkadang saya tidak bisa mendengar dengan baik. Kelihatannya lucu. Saya pikir tadi saya mendengar kamu mengucapkan Muhammad. Saya Muhammad, kata lelaki muda tersebut. Saya Muhammad. Laki-laki itu mengulang kata-katanya kepada perempuan tua itu. Lalu apa yang terjadi? Perempuan tua itu menangis. Perempuan tua itu menangis dan berkata, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad
betapa agungnya budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan adab dan senyum. Hanya dengan adab dan senyum. Rasulullah mampu meluluhkan hati yang membencinya. Ada kisah lagi, ini tentang perempuan tua lagi, pernah dengar? Nenek tua, perempuan tua Yahudi. Perempuan tua atau nenek tua nenek Yahudi yang buta. Pernah dengar? Pernah ya? Jadi ini kisah mengenai nenek Yahudi yang tua. Nenek-nenek. Jadi ini ada dalam di kisah ini di Madinah. Jadi di ujung pasar. Jadi di Madinah itu ada pasar. Di Madinah Al-Munawwaroh ada seorang perempuan tua, pengemis, buta, Yahudi. Jadi setiap hari dia itu keliling dan dia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dan dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Jadi setiap hari nenek buta itu, perempuan buta itu selalu mengucapkan, "Jangan dekati Muhammad. Jauhi Muhammad, dia tukang sihir." Dan pada waktu itu setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatanginya dengan membawa makanan. Jadi setiap pagi Rasulullah selalu membawa makanan untuk diberikan kepada si pengemis buta itu. Dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, walaupun si pengemis itu setiap harinya berpesan kepada orang-orang agar tidak mendekati Muhammad. Jadi pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada lagi orang yang memberinya makanan, karena orang-orang tidak mau mendekatinya, karena dia buta, pengemis. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapa Abu Bakar? Sahabat, berkunjung kepada rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah dari kekasihku yang belum aku kerjakan?" Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai ayahanda, engkau adalah seorang ahli sunnah. Tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan, kecuali hanya
satu. Apa itu? Jawab Abu Bakar. Yaitu memberi makanan pengemis buta. Kemudian esok harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi si pengemis itu dan memberikannya makanan. Nah, ketika Abu Bakar memberikan makanan kepada si pengemis itu, si pengemis itu malah berteriak dan memarahi Abu Bakar. Siapakah kamu? Abu Bakar menjawab, aku orang yang biasa. Bukan. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku, jawab si pengemis buta itu. Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini untuk memegang, dan tidak susah mulut ini untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku. Tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh sambil berkata kepada pengemis itu, aku memang bukan orang yang biasa. Aku memang bukan orang biasa yang selalu mendatangimu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Kemudian kata Abu Bakar, orang mulia itu telah pergi. Orang mulia itu telah tiada. Orang yang selalu menyuapimu setiap hari, yang sebelumnya makanan itu dihaluskan terlebih dahulu, telah tiada. Si pengemis buta itu terkejut. Benarkah? Iya. Orang itu adalah Muhammad, kata Abu Bakar. Kemudian apa yang terjadi? Si pengemis buta itu pun menangis dan berkata, asyhadu alla ilaha wa asyhadu. Betapa mulianya akhlak Nabi kita. Jadi kalau ada orang yang membenci kita, jangan dibalas, tetapi didoakan yang baik. Jadi lain didoakan yang buruk. Semoga si A mendapatkan balasannya misalkan. Semoga si A mendapatkan karmanya. Pernah seperti itu? Pernah mendoakan yang jelek-jelek? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nabi mengajarkan kepada kita, jangan balas membenci orang yang membenci kita. Semoga Allah membalasnya. Semoga kamu misalkan menerima karmanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita, apakah itu ujian atau itu balasan juga. Contoh, kamu mendoakan kepada orang yang membencimu atau kamu tersakiti, misalkan kamu terzolimi, kamu merasa tersakiti, kemudian kamu berdoa, semoga dia mendapatkan balasannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita itu, apakah suatu ujian atau suatu balasan juga.
karena dosa kita. Ya, kita kan tidak tahu. Jadi maafkanlah. Jadi ketika kita merasa tersakiti, maafkanlah. Jangan simpan dendam. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang telah dilalui oleh orang itu. Kita tidak tahu dia di rumahnya seperti apa. Kita tidak tahu dia diperlakukan oleh orang tuanya seperti apa. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu dia punya pengalaman buruk seperti apa. Kita tidak tahu. Jadi jangan ada kita ingin syafaat Rasulullah. Kita ingin syafaat Rasulullah. Suka sholawat. Suka sholawat. Tahu sholawat nariyah? Tahu sholawat nariyah enggak? Kita sholawat bareng-bareng ya. Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina Tahalu bihil farizu bihil kurabu watubdo bihil watunnalu bihi rogoy wa husnul wa yustasqal biwaj wa ala wa nafasi kullima Allahumma sholli sholat semuanya awilata wa salim salaman taman Muhammadin tanhalu bihil uqadu fariju bihil kurabu wa tuqda wa tunnalu wa husnul khawati wa yustasqal biwaj wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga pertemuan hari ini membawa barokah dan manfaatnya untuk kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan puasanya, dilembutkan hatinya, diberikan rizki yang halal dan mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.